Bon, hakikate sholat taraweh iku bagaimana? Bapak Ibu, taraweh itu terjadinya hanya di bulan Ramadan. Sebetulnya itu tidak jauh berbeda dengan sholat-sholat yang lain, yang intinya adalah menghadap terhadap Sang Yang Tunggal. Kalau kita tarik dari sisi hakikat, ruhaniyah panjenengan itu menghadap terhadap hidup. Wis, itu sholat taraweh. Yang kedua terkait Satrio Paningit. Siapa Satrio Paningit itu? Dia yang telah memilah-milah antara yang batil dengan yang hak. Bahasanya ruhaniyah yang jatuhnya itu sudah sampai pada makom musyahadah, itulah sejatine Satrio Paningit. Lah wis dikeke kode, cak iki udan teles, wis gandang ngalih, ya wis. Oh, kayak nutupi mesin iku lho, cek gak teles, bensin teles awake. Ngoten. Jadi Satrio Paningit itu adalah jiwa yang jiwa itu sudah didudukkan Allah di musyahadah, Pak. Itulah Satrio Paningit. Siapapun Anda kalau ruhaniyah ini sudah didudukkan di musyahadah, tatkala itu jadi pemimpin, pasti menjadi pemimpin yang adil. Ora gampang sok korupsi, ora gampang kok sok mbelani wong sing salah. Sugih salah ora bakal dibelo. Sing salah ya tetap salah, sing bener ya tetap bener. Iku Satrio Paningit. Jadi nggak ada blok-blokan, nggak ada blok-blokan. Jadi dia berjalan itu tidak untuk dirinya atau satu golongan, enggak, untuk semuanya. Inilah yang akan menciptakan satu negara, baldatun thayyibatun warabul ghafur. Negara sing memang adem ayem, ora ono perpecahan, karena semuanya itu dikendalikan oleh Satrio Paningit. Dilebih kejerono maneh Satrio Paningit iku ya Gusti Allah iku lebih ke dalam maneh. Nggih, ada lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet niki napa kok di poso Bu, nyun weton? sewu Bu, sampean polno suarane. Dino iki kok. Napa dikeng poso weton dan dibalik poso weton niku napa? Badane poso weton, Terus dibalik puasa weton niku napa? dibalik poso weton iku apa? Oh. Matur nuwun. Iki berarti ngomong faedah, hikmah. Ini ada kaitannya dengan hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ini itu keadaan fitrah, suci. Yang dimaksud suci adalah ruhaniyahnya belum tercampur dengan Tuhan. Belum tercampur terhadap sesuatu selain hidup, belum ada. Yang disebut kesenangan duniawiyah nggak ada ruhaniyahnya itu. Ini disebut fitrah, Pak Bu. Lah setiap panjenengan ini dijatuhkan Allah
Lahir itu punya weton sendiri-sendiri. Maksudnya dibalik puasa weton itu tafaul riyadoh panjenengan iku nang Gusti Allah supaya lekas balik asal fitrah kudu balik asal fitrah kembali ke fitrah. Sebab ketika akil balik, ruhaniyah kita itu sudah bercinta terhadap kesenangan dunia. Ini letaknya ruhaniyah kotor. Diperintahkan untuk poso weton itu supaya Anda itu kembali ruhaniyah kefitrawan. Tapi kalau itu diajarkan hanya untuk riyadoh, tidak didukung dengan pengamalan ruhaniyah di dalam dzikirnya, secara teori ya ora iso. Akhirnya badi luwe badi ngelak. Poso mbek Ramadan sama. Anda Ramadan puasa tanpa hakikat syariat saja ya badi luwe badi ngelak. Harus kau sertakan sirul asrore poso ruhaniyah ini. Berarti posomu itu syariat didasari dengan makrifat Allah. Baru inilah laku yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul. Dan ini maksudnya Allah, udkhulu fisilmi kafah, biar sempurna amaliyah apapun dasarono amalia iku kelawan ruhaniyahmu itu makrifat pada Allah. Jadi di belakang, di balik poso weton itu ada makna riyadoh supaya ruhaniyahmu itu lekas fitrah lagi. Begitu Pak Bu. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Gus, bagaimana tata cara berziarah dan mendoakan khususnya orang tua yang telah meninggal dunia? Matur suwun. Assalamualaikum. Bagaimana tata cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Jenengan berlakulah jasmani iku hukum syariat. Contoh, khususnya nang wong tuwaku loro Al-Fatihah. Maksudnya dengan Fatihah itu secara syariat diampuni segala kesalahane, diterima ing ngersane Gusti Allah. Lah, ketika jenengan iku membaca hal itu, ruhaniyahmu itu harus nafi isbat. Artinya harus meniadakan dirimu yang berlaku. Artinya lagi harus keakuan Allah di dalam dirimu yang melakukan. Jangan dirimu merasa yang melakukan. Inilah yang kumaksud amaliyah yang didasari makrifat dateng Gusti Allah. Iku carane Bu. Lah, kalau seperti ini, maka bukan anak yang solihah soleh itu yang mendoakan orang tuanya, bukan. Yang melakukan semuanya itu hanyalah hidup itu. Baru kalau Allah menurunkan sifat jaiznya, walaupun secara hukum, menurut hukum iki salah, hukum iki mang ahli neraka, ahli azab. Kalau Allah yang berkehendak, siapa yang ngalang-ngalangi? Sifat jaiznya turun, sopo sing ngalang-ngalangi? Enggak ada. Ini Bu caranya Bu. Makanya di dalam hadis awaladun solihun yad'ulah itu enggak dijabarkan waladun soleh, anak soleh sing bagaimana, enggak dijelaskan. Pokoknya dia
yang jasmani itu ninggalkan larangan, menjalankan perintah jasmani. Apa bisa dia itu menolong orang lain? Wong dia berjalan sendiri aja nggak bisa. Bagaimana mungkin bisa menolong yang lain? Nolong dirinya sendiri tidak bisa. Itu sifatnya makhluk. Makanya ya pungkasi makhluk dalam dirimu, pungkasi, tiadakan. Baru teng mriku yang muncul adalah Sang Yang Wujud. Yang muncul itu Sang Yang Wujud. Ya Sang Yang Tunggal itu, ya hidup itu yang kumaksud. Baru nanti kalau ini yang melakukan, maka tidak ada sesuatu yang coro akal hukum itu salah menjadi salah, tidak. Akhirnya ini yang melakukan, kalau Allah tidak ada, Allah itu salah. Oke, ada lagi. Monggo, ayo sing ono grup A. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sadaya kula saking Sidoarjo. Ajene tanglet mengenai kemarin berdebat tanglet bahwasannya tokoh hakikatnya jamaah di dalam sholat. Di dalam sholat itu katanya jamaah lebih afdol daripada sholat sendirian. Yang kedua, hakikat sahabat. Apa bedanya dengan di era Qadus? Apa bedanya Hakikat sahabat dengan di era Qadus? Era Qadus. Era Qadim. Nggih. Oh, nggih. Iku mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamaah. Jamaah iku akeh, Pak. Jamaah iku disebut jamaah lebih dari satu. Artinya Anda lebih baik lewat jalan tidak satu, ya, dan banyak jalan. Lebih baik banyak jalan daripada jalan satu. Ini tabrakan sampai torikoh loh Pak ya. Mohon maaf. Jalan untuk menuju Allah itu banyak sekali. Banyak jalan menuju Roma. Ya. Kita lebih baik pakai jalan banyak daripada jalan satu. Artinya kita menemui Allah itu Bapak Ibu, jangan hanya di dalam salat tok, jangan. Ada banyak aktivitas di luar salat. Itu termasuk jalan. Ikut toriko. Jadikan torikohmu itu untuk menghantar ruhaniyahmu itu makrifat bertemu Allah di situ. Sebab Allah itu gak ngelibet nang jero masjid tok lo ya enggak lo ya. Enggak. Tahu ngelibet? Apa bahasa Indonesia ngelibet? Hah? Munyer-munyer lah. Gusti Allah itu tidak hanya
berdomisili di masjid tok enggak. Di kantor, di sawah, di pasar, dimanapun, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Gunakan semua thariqah itu untuk menuju dan bertemu Allah. Ini thariqah loh Pak ya. Makanya saya kalau ditanya Jaya Baru thariqahnya apa? Gak situk tok, ngoten. Enggak satu saja, banyak sekali. Salat ya thariqah, ngaji ya thariqah, mangan ya thariqah. Apapun ya thariqah, bahkan kumpul ambek bojo ya thariqah. Thariqah kan jalan. Jalan tujuanmu untuk jalan itu bertemu Allah, sebab di situ juga ada Allah. Ini maksudnya berjamaah itu lebih baik berjamaah memangnya. Wawasan Anda, mukobalah Anda, atau apa ya? Pandangan Anda akan semakin luas. Kalau Anda itu bertemu Allah hanya di dalam sholat 5 waktu tok, dan atau bertemu Allah itu lewat kau juhud khusus tok, bengi tok misalnya, awalnya awakmu belakrak ning ngono, siang kau tidak bertemu. Jadi memang di dalam hukum syariat lebih baik sholat kau berjamaah daripada munfaridan. Munfaridan itu sendiri. Iku maksude jalan itu kamu jangan satu aja untuk bertemu Allah. Sing banyak. Guys, itu satu. Nomor 2, antara tajalli dengan era kodim. Era ngono iku. Ala kodim apa era? Era itu masa Pak. Masa. Tajalli itu adalah menetapkan di dalam dirimu keakuan hidup itu yang berperan. Lah, disitulah masa kodim memang sama, maksudnya sama. Kodim itu hidup itu. Ada istilah kodim malah kodim. Pujine kodim, dirinya menyang dirinya sendiri. Berarti era kodim itu sama dengan era tajalli, era makrifat, era musyahadah. Sama Pak ya, sama. Ada lain? Lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya dulu. Kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk percaya adanya jalan yang baik, termasuk percaya adanya setan. Yang dimaksud setan itu yang setan yang mana? Setan golongan manusia atau dari setan golongan itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ngoten nggih. Kita di dalam syariat diwajibkan untuk beriman terhadap perkara yang gaib termasuk setan. Yang dimaksud setan iki setan berbangsa jin atau setan berbangsa manusia. Yes. Apapun alasannya di dalam hukum syariat itu tidak bisa diidentifikasi, dideteksi setan itu jin maupun manusia, nggak ada. Yang ada setan, ya setan. Ini keterangan doktrinan di dalam hukum syariah. Yang asalnya Ajazil, wah anak-anak isak pirang-pirang, ya. Lah terus kita bisa akan menarik setan yang berbangsa jin dan manusia itu tatkala kita masuk di dunia hakikat.
Itulah sifat. Jikalau ada manusia yang sifatnya mengarahkan ruhaniyahmu untuk beriman selain Allah, selain hidup, berarti yaiku setan bangsa menungso. Sama blegere aja manusia, tapi sifatnya adalah sifatnya iblis. Lah maksudnya percaya perkara gaib iku apa? Bapak Ibu, setan dari bangsa jin maupun manusia sing ngongkon sapa? Wis dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Iblis ngomong, "Ya Rob, wahai Tuhanku, aku sudah kau cap sebagai makhluk yang tersesat. Nggih, kula trima. Ikhlas kula. Ngenggonin rokok panas ikhlas kula. Tapi izinkanlah saya untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam." Diterjem, oh ya silahkan. Loh berarti Gusti Allah kan ya ngijini toh. Nek ngijini berarti Gusti Allah kasih restu. Kasih restu. Wis, kita jangan melihat makhluknya yang dimaksud iman itu. Kita harus masuk di dalam siapa yang merintahkan. Siapa yang merintahkan? Makanya ayat yang ke-40 mengatakan illa ibadaka, kecuali hambamu yang tidak aku bisa jerumuskan ya Rob. Siapa itu? Disebut al-mukhlasin, mereka yang senantiasa bersuci ruhaniyah dari iman selain Allah, selain hidup. Otomatis mereka ini karakternya selalu dzikir sirul asrar sampai fana'u dzikri, pasti tidak terlepas dari itu. Jadi anak putunya Adam, mulai Adam sampai anak putu Adam semua terjerumuskan kecuali mereka yang mukhlasin. Di situ Pak. Yang jenengan niki gak lanang gak wedok yang sudah mengenal sirul asrar dan menjalankan sampai fana'u dzikri, udah iki mukhlasin. Tidak hanya jenengan itu paham ilmu teorinya ndak, tetapi mengamalkannya. Maksud zikir itu bagaimana diterapno di setiap hari, itulah al-mukhlasi. Berarti jenengan ini apabila dibisiki oleh manusia atau jin, setan dari atau iblis dari jin ataupun berbangsa manusia, ruhaniyah Anda yang dimaksud iman itu percaya terhadap hidupnya itu. Kalau sudah masuk di dalam hidupnya, jenengan bisa tak nyalahno iblis? Nggak bisa. Nyalahkan iblis dari jin dan manusia pun tidak bisa, karena dia olehnya menyesatkan itu juga mendapatkan status legal, standingnya itu jelas, nggak ngawur. Paham nggih? Nggih. Terus ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngapunten wonten pertanyaan titipan beliau. Nggih. Di mana letak keadilan Allah? Ada yang dilahirkan sempurna dan ada yang dilahirkan secara disabilitas atau cacat. Mohon penjelasannya Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa, maha agung. Bisa ndadekno kawula iku sempurna secara fisik, ya kuwasa iso ndadekno kawula iku kurang sempurna secara fisik. Pertanyaannya, letak keagungan Allah itu di mana? Yaitu tadi. Jadi kuasa menciptakan segala sesuatu, baik yang diterka oleh orang manusia lain itu sempurna atau tidak sempurna. Padahal itu sempurna. Agungnya Allah itu letaknya dia kuasa menjadikan si hamba itu kurang sempurna. Apa mang jenenge? Visabilitas. Ya, aku gak tahu sekolah SD loh Pak ya. Jadi bahasa intelektual iki tetep tak takokno. Aku ya lagi krungu kuwi. Nek jarku ya bahasane cacat. Ngono ta. Loh, kecacatannya itulah letak keagungan Allah. Kalau Allah itu maha kuasa menciptakan model yang seperti itu. Cuman berhubung manusia itu dikuasai sifat basariyah, maka menerka, menuduh yen Allah itu bahwasanya Allah itu gak agung. Loh, di situ loh. Lepasan sifat basariyahmu. Kalau sudah dilepas baru letak keagungannya Allah akan nyata di dalam diri kita. Oke, ada lagi. Lebih baik wong wuta mripate, wong cacat dohire, tapi ruhaniyahnya itu sambung nang Allah daripada wong sempurna dohire tetapi ruhaniyah iku putus dengan Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kula saking Kudus, Gus. Tiketnya titik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Kudus, Gus. Muhammad Afris. Ajeng tangket tentang positioning tajalli dalam sukutul wahdah fil kasroh, sukutul kasroh fil wahdah, dan sukutul wahdah fil wahdah dalam kaitan. Pak, tidak krungu sama sekali Pak, kuping gula Pak. Pertanyaan saya tentang positioning tajalli dalam kaitan sukutul wahdah fil kasroh, sukutul kasroh fil wadah, dan sukutul wahdah fil wahdah dalam kaitan pembahasan malam ini tentang rukun iman. Ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak gerabake wis. Tajalli mutlak ngono. Tajalli af'al, tajalli asma, tajalli sifat, tajalli zat. Ngono bae. Ya napa? Oh ngoten. Wahdatul wahdah iki sama dengan gini Pak. Ini biasanya
dididik di dalam ajaran wahdatul wujud. Ya. Nyawijekne sing nyawiji. Wahdatul wahdah itu di situ. Nyawijekne sing nyawiji. Akeh tapi sitok, sitok tapi sitok. Lah sekarang sebelum wahdatul wahdah iki akeh dhisik dadekno sitok. Koyoke kan urip iku akeh Pak nggih. Si A, si B, si C dan lain sebagainya. Bagaimana caranya itu jadi ahad? Banyak tapi satu. Banyak tapi ahad. Ya kita tidak boleh membedakan antara hidup di satu sisi dengan sisi yang lain. Artinya bahasa wadah itu harus tidak ada. A, B, C, J nggak ada. Awal akhir tidak ada. Zahir batin sudah tidak ada. Jadi untuk menyingkronkan sawijine sangka dene ukeh, tunggale sangka dene ukeh, ini berarti Anda harus sistemnya dari tahalli, membersihkan yang banyak, setelah itu muncul ahadnya. Jadi yang banyak tidak ada, yang ada hanya tunggal, berarti hidup itu yang dimaksud. Wis ahate ahad, sawijine sawiji, mana? Ya di dalam dirimu sendiri tadinya itu. Tadi makhluk banyak, sekarang terakhir adalah pelepasan dirimu sendiri. Inilah yang dimaksud man arofa nafsahu fakot arofa rabbahu. Ikut dirinya sendiri, tidak melibatkan orang lain. Siji tapi tunggal. Lah, ikilah sing tak maksud wau. Dohir ambek batin iki sudah tidak ada bedanya. Yang tadinya saya sebut halusnya halus, yaiku laisa kamislihi sayun. Lah iki ditampilke wujude iki secara dohir ya dunya saisine. Terus bagaimana caranya tidak ada bedanya di antara dua itu? Atau Allah dengan Muhammad, itu posisi di wilayah di mana ruhaniyah sampeyan kali kulo itu sudah terdiam, tanpa berucap, tanpa berlafat, tanpa berangan-angan. Nggih niku sing dimaksud meneng ning kuwasa, meneng ning apa? Meneng tapi gerak, meneng tapi weruh, meneng tapi krungu, mendengar, meneng tapi kuwasa, yaitu. Kalau yang dimaksud tajalli mutlak kalau wau, baik mulai zat sifat asma af'al, yang 4 perkara itu jadi satu yang disebut hidup. Yang dimaksud tajalli, tajalli dalam dirimu roh, tajalli dalam dirimu nama, manungso, tajalli pada dirimu sifat, anane menungso, tajalli pada dirimu af'al, lakune menungso. Iku kau kembalikan semua itu af'ale Gusti Allah di dalam satu wadah yang disebut ahad. Ngoten. Nggih, ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digetno Pak. Oke. Non sewu Gus, ini lebih mendalam lagi ya. Apakah kalau kita melakukan satu amalan atau laku dzikir itu hanya dzikir umum saja, tidak disertai dzikir khusus, hanya umum saja, tidak pernah atau jarang melakukan dzikir khusus, apakah ini bisa sampai kewusulan atau ma'rifatullah Gus? Makaton mawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disebut dzikir umum iku la ilaha illallah, diucapkan secara dohir, bisa niku ndugi kemakrifatan manakala sampean sertai dzikir sirul asror, bisa. Tetapi manakala itu tidak jenengan sertai sirul asror, tidak bisa. Atau dzikir siri diucapkan di lisan Allah, di hati Allah, tapi tidak kau sertai sirul asror, tetap nggak bisa, nggak bisa. Kuncinya kemusyahadah makrifat Allah itu, Bu, kalau kita bicara dzikir itu di sirul asror, sebab terjemahannya dzikir itu adalah hati sadar dan menyadari dengan rasa atau iman bahwasannya yang berperan semuanya itu hanyalah hidup itu. Allah itu bukan kita. Ini wilayah sirul asror. Tapi kalau kita menerjemahkan dzikir secara syariat thariqah beda Pak Bu. Nek syariat yaiku afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diucapkan secara lesan. Kalau thariqah disebut dzikir siri iku ismuddat, tapi ini hakikat, bukan itu. Makanya tidak memakai suara, tidak memakai nama atau yang lainnya, hanya diem. Jadi terjemahannya dzikir hati sadar dan menyadari bahwasanya hidup itu hakikatnya Allah, hidup itu hakikatnya yang berperan. Selain itu tidak. Itu loh makna daripada dzikir yang sesungguhnya. Otomatis Anda tidak merasa diri Anda, karena diri Anda sudah hilang. Berarti yang dzikir siapa? Ya Allah dewe. Innani anallah, sesungguhnya aku iki adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti yang ngomong yang aku loh, mana loh yo? Akunya Allah itu sendiri. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memantau dari sebuah website mau menanyakan berkaitan dengan tajali. Pertanyaannya, apakah kalau kita sering-sering bertajali itu ada efek sampingnya? Karena sebagai contoh, kita lihat ular bunuh, cacing bunuh, nyamuk bunuh, kita bertajali seperti itu. Itu kalau ini tajam, itu apakah efek samping? Jangan-jangan nanti efek sampingnya itu kita mengingat ujian yang berat Nabi Ibrahim
diutus untuk menyembelih anak, itu sangat berat ya, itu ya kurang lebihnya seperti itu guys. Apakah ada efek samping kalau titik-titik kita dipertajam? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalang iku oleh nglakokno lakon mesti pakem. Tahu pakem nggih? Sesuai cerita. Dalang itu kalau menjalankan lakon itu mesti sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan ceritanya. Gak mungkin alias mohal dalang itu keluar dari pakem, gak mungkin, kecuali dalang menungso. Dalang saiki nek dalang kadang keluar dari pakem pun berkenaan dengan tajalli. Apakah ada efek sampingnya? Ada, Pak. Efek sampingnya apa? Tergantung apakah di situ Ar-Rahman atau diletakkan Ar-Rahim. Kadang-kadang Ar-Rahim tok. Kalau Ar-Rahim tok, biasanya itu apapun yang akan dilakukan, sekalipun itu ngerusak tatanane Ar-Rahman, bisa terjadi. Tapi Allah gak mungkin memperjalankan yang tidak sesuai dengan pakem, gak mungkin. Gusti Allah gak tahu keliru. Kecuali sampai ikut ditaruh Allah tajalli sak rohmane pisan. Kalau sak rohmane ketemu apa pun gak berani. Contoh ulat, sampai gak berani membunuh karena sampai mentajalikan terhadap diri ulat. Kuwi yo sapa? Ngene. Kecuali jenengan tidak ada tajalli di dalam Rahman, hanya di Rahim. Itu pun nanti manakala mau melakukan itu sesuai dengan pakem. Sesuai dengan pakem. Kalau di situ pakeme iku harus membunuh ulat, ya terjadi dibunuh. Kalau Allah yang membunuh, salah mboten? Enggak salah. Ayam kita menyembelih, seperti ada banyak wis dibeleh. Dereng. Ngenteni kapan? Cek ngenteni sesuk nek anu tutupan nah. Ya tambah ono kuno wedhus ta sapi. Kak maksudnya sapi terus no, ojo sapi tok, sapian, wedusan. Yes. Pasti tidak akan keluar dari pakem dari Allah. Kalau pakemnya itu tidak ada toleransi dengan sifat Ar-Rahman, nggak mungkin nabrak sak Rahmane mboten. Makanya kekasih Allah yang sudah bertajalli itu ada dua. Ada yang masih disertakan Allah Ar-Rahman, ada yang tidak, hanya Ar-Rahim. Hanya Ar-Rahim tok. Nah, kalau masalah efek positifnya itu Anda di dalam diri Anda tidak ada persoalan yang salah, nggak ada, karena diri Anda sudah tidak ada. Tajalli kan makhluknya sudah tidak ada toh Pak. Maksudnya tajalli itu kan kemakhlukan Anda itu sudah tidak ada. Justru efeknya itu di dalam dirimu itu akan tatmainnul qulub,
ganteng. Kalau efek negatif mungkin seperti ini. Jenengan dikira orang koyok orang ngelamun. Tahu orang ngelamun? Nyeleleng. Karena selalu tajal ini mutlak. Dati ditajalekno, sifate ditajalikan, asmane ditajalikan, af'al pun juga ditajalikan. Ini Anda kalau hanya ar-rahim, ya seperti itu. Jadi koyok wong nyeleleng. Tapi kalau ar-rahmannya itu ditaruh di dalam diri jenengan, nggih mohon maaf. Inilah yang kumaksud, ada kolerasi antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Niki kolerasi atau keseimbangan antara hukum dohir dengan hukum batin. Dan ini yakin Allah tidak akan pernah coro lakon niku keluar pakem gak kira. Lah tadi yang dikhawatirkan kok beleh anake ditajalikan, beleh bojone ditajalikan. Iku piye? Seperti itu. Bapak Ibu, sebelum muncul tajali itu kan sudah dikemas oleh Allah. Dikemas. Apakah hal ini juga terjadi? Dan ini apa tidak bahaya efek sampingnya? Kita mengatakan bahaya kalau toh memang melihat hukum dohir. Pertanyaannya, apakah diterjadikan akan beleh anak? Lah gitu toh. Tadi saya katakan Gusti Allah iku nek gawe lakon gak mungkin salah pakem, keluar pakem gak mungkin. Contoh sekarang di Timur Tengah ya terjadi peperangan antara negara Rusia dengan Ukraina. Oke, syariate karena alasan saling benar. Yang Rusia mungkin dia juga merasa benar, terancam. Sing Ukraina juga merasa benar. Akhirnya saling mempertahankan, terjadilah qatil wal maktul, bunuh dan membunuh. Bis. Terus manakala dihadapkan hal seperti ini bagaimana? Tergantung manusianya bagaimana itu nanti. Di dalam syariat sudah jelas mempertahankan kedaulatan negara, perang terus terjadi mati, hukumnya mati syahid. Dan atau perang membela agama, mati di medan peperangan, hukumnya mati syahid. Iku jarene hukum Islam syariat. Mongkane wong iku kandel-kandel wis. Matek surga, Bos. Lah ngoten nggih. Wis. Cara syariat kelasé seperti itu yo kita maklumi, Pak. Karena pelajarane dhewe. Ana ta wong beribadah iku isih ana kelas krana ganjaran swarga. Nek gak dikeingin nek gak gelem budal. Wis. Ada seseorang ibadah amaliyah iku krana karomah. Pengen duweni karomah. Pengen kebuka al-ghuyub. Sataril ghuyub. Perkara-perkara sing halus yang orang lain tidak tahu iku supaya tahu. Itu ada. Orang amaliyah pengen seperti itu juga ada. Niki kan endingnya di mukasyafah. Wis ada. Kilahuma madmumun.
Dikatakan kedua golongan ini madmum, sih dipayudu Gusti Allah. Masalahnya amaliyah itu tidak disebut lillahi ta'ala. Sedangkan yang dimaksud lillahi ta'ala prosesnya golek ridho dhisik. Golek ridaning Gusti Allah dhisik, banjur ngunu mendekat, kemudian bertemu. Nuju ke lillahi ta'ala itu prosesnya golek ridhoning Allah sih. Lapo wamu sholat golek ridaning Gusti Allah, dengan maksud supaya bisa mendekat dan bertemu. Kalau sudah bertemu, inilah disebut lillahi ta'ala. Semua apa yang terjadi pada diriku semata-mata iku af'ali Gusti Allah, baru ini lillahi ta'ala. Bapak Ibu, kembali kepada efek daripada tajalli, pasti ada. Yang paling mendasar tajalli itu menjadikan rohaniyahmu iku anteng. Aku gak bicara terhadap efek terhadap orang lain loh Pak. Ndak. Saya bicara efek terhadap rohaniyah kita. Mesti anteng. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disebut wahai jiwa yang damai anteng. Sebab apa dheweke kok anteng? Irji'i ila rabbik, dia kembali kepada Tuhannya. Kembali berarti ke akhirat. Otomatis ke akhirat itu kan jenengan tajalli, ya dah? Akhirnya ayatnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, awakmu tak masukkan golongan kekasihku, golongan yang jannah, yang enggak ada azab, berarti rahmat. Loh, itu. Tetapi kalau yang ditanyakan efek daripada tajalli terhadap orang lain, apakah ada? Iya, ada. Apa efeknya? Lebih-lebih yang tidak berkenaan dengan atau bersinggungan dengan hukum syariat ini. Contoh. Loh, awakmu sholat kan mestinya jamaah nak jero gembul uang toh. Lah kok awakmu nak dukur penoro? Sualan cekak pisan. Oh, tajalli yang penting. Bagi Anda nyaman, bagi orang lain gak nyaman. Gini Pak ya, aku gak ngerusak aturan jobong enggak. Oleh karena Anda tajalli, sholat itu Anda itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Tidak membaca bahasa Arab gitu loh ya. Tetapi Anda membaca bahasa Indonesia. Takbir ke Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah. Jadi imam pisan. Iki nek Anda tajalli kan Anda tidak ada. Bagi Anda yang enggak apa-apa. Tapi bagi yang lain efeknya jadi fitnah. Secara hakikat makrifat Anda sendiri gak apa-apa. Karena di dalam diri Anda sudah ketiadaan diri Anda. Tapi bagi makmum, mohon maaf Pak, merata terusik. Akhirnya gak salah mengatakan sholatmu iki ndelurung, sholatmu iku sesat. Mestinya membaca Allahu Akbar takbir, kok malah kau membaca Allah Maha Besar.
Bahayanya ada di situ Pak, memang Mak. Menjadikan fitnah. Jelas nggih? Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengambil yang kemarin, Gus. Mengungkap takbir kepalsuan. Apa boleh saya nyanyikan, Gus? Silakan, malah seneng gue loh. Maaf untuk para jamaah yang lainnya. Ternyata hatimu buta karena habil keasyuran. Ku coba untuk tidak putus asa membuka mata hatimu. Ku coba menguatkan tabir penghalang cintamu dan cintaku. Hop, tak terjemah nih. Iku Gusti Allah, engko terus sih ya. Berbagai cara Allah mengutus utusannya membawa dinul haq, supaya hambanya itu mau menerima ajaran dinul haq dengan maksud membuka tabir kepalsuan antara rohaniah dengan Allah yang membatasi. Tetapi banyak manusia yang menolak. Lanjut. Ku tahu terjerat dan terbenam dalam kepalsuan. Titik. Allah mengerti kita semuanya itu terpendam di dalam syahwatud dunia. Ruhaniyah ini terpenjara dengan hawa nafsu lewat kesenangan dunia. Allah mengerti. Lanjut. Cinta tak dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Oke. Tak terus ke. Ketika saat ruhaniyahmu ikut terjebak di dalam kesenangan dunia, maka tidak bisa membedakan mana cinta yang sejati, cinta kepada Allah, dan mana yang cinta kepada selain Allah. Nggak bisa. Iki ayat surat Al-Baqarah ayat 7 kalau nggak salah. Yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka di golongan itu nggak merasa kalau dia itu bukan cinta pada Allah, tapi cinta pada selain Allah. Lanjut. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai penghalang di hatinya, agar hirau akan hatiku yang ada. Yang dimaksud angin itulah hembusan Al-Quranul Qadim yang ditulis di dalam hatimu supaya hilang hijabmu. Begitu. Lanjut. Wahai burung taswara, dengarkan lagu untuknya tentang cinta, akan hirau akan hatiku yang lara. Alhamdulillah, dengan ajaran Dinul Haq ini pada tahun 2014 sampai detik ini dikobarkan oleh para masyayikh, oleh para arifin, sehingga di situ akan memberikan kabar basyarun bagi Anda, basyarun kabar baik, supaya hatimu itu terbebaskan dari bisikan nafsu. Begitu. Lanjut.
Apakah kau belum juga mengerti atau Itulah kembalinya umat itu ada dua kelompok, wa minhum man haqqat adz-dhalalah wa minhum man hadanallah. Di antara golongan itu cintanya akan mengalih pada Allah, ada golongan itu tersesat di dalam cinta terhadap hawa nafsunya sendiri. Lanjut. bila aku paparkan segalanya padamu, siapa diriku? Allah mengenalkan dirinya lewat seluruh alam ini. Allah mengenalkan dirinya yang sebenarnya terhadap hambanya lewat alam ini. Berhubung banyak manusia yang basirohnya itu buta, maka tidak akan pernah bisa melihat nyatanya Allah. Tapi bagi ahli yang sudah bisa melihat, maka dialah golongan ilmu yang sejati. Lanjut. Ini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Setelah itu terserah Anda ikut golongan kiri apa golongan kanan. Golongan kiri itu adalah golongan mereka yang terkubur dalam-dalam, itu namanya batang urip. Tapi kalau golongan kanan dia telah melakukan mati sak jerone urip. Lanjut. Dan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana. Sesungguhnya orang-orang yang mau taat atau tidak taat bagi Allah tidak akan mengurangi yang namanya ketuhanane Allah. Ketuhanannya hidup tidak berkurang. Bah kuwi nyembah, bah kuwi gak, iku monggo Allah gak ngereken raimu. Lanjut. Dan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana. Karena aku tahu tak seorang pun bisa memaksakan cinta. Habis. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan akhir Allah gak ngereken bah kuwi mang gelem taat nang aku utawa gak taat nang aku, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Lanjut, ada katimulu ya udan. Mungkin kita buka yang di belakang di interaktif ngwonteni kat mawang. Terus Budi. Oke, silakan yang interaktif. Kami kasih 5 kesempatan orang yang masuk. Silakan Bapak yang ingin bergabung di jalur telepon, baik telepon WA maupun seluler di 082 141 925 309. Mungkin sambil nunggu di majelis ada yang tanya, kami persilakan. Iya, yang sudah masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
itu yang di dalam hatiku suara yang bening, yang kriak itu Gus, yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata Gus. oke. Di alam semesta mau makhluk Gus, apakah itu ahad Gus? Dan alam semesta ini udah nggak kelihatan, hanya bening dan transparan itu Gus, yang di dalamnya hidup. Apakah itu ahad Gus? Oke, betul Bapak. Itulah yang ada di depan kita itu. Yang Al-Quran Allah katakan laisa kamislihi sayun. Betul, itulah ahad. Di belakang Bapak tadi silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah menyambung Gus, anak tetap dapat merebutnya. Kita mau tanyakan Gus, kalau kita sudah mengenal ilmu semuanya, kemudian kita turun ke anak-anak, kita bagaimana? Ngoten. Nggih. Bagaimana kita setelah sudah mengenal dinul haq, selanjutnya kita harus mengamalkan maksud daripada apa yang telah Allah didik terhadap ruhaniyah kita. Ringkas kata, amaliyahkanlah semua apapun dengan didasari ruhmu itu makrifat. Tentunya itu harus sampai bersamakan dengan zikir sirul asron menuju fana'u dzikri. Oke, di belakang Bapak silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pak Kiai mau tanya, yang pertama, ini saya sudah mengikuti beberapa hari pengajian. Saya masih bingung kapan mulainya untuk pikir itu Pak Kiai. Ngoten. Yang kedua, waktu itu kita posisinya merem atau melek Pak Kiai? Ngoten nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak akan kujelaskan zikir secara khusus ketika kita itu berbaiat ya. Sebelum sesudah berbaiat nanti kami jelaskan bagaimana cara dengan benar sampai kewusulan tentang zikir. Masalah itu terpejam dengan melek itu relatif aja, boleh terpejam mata ataupun tidak terpejam. Di belakang Bapak silakan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Dalu. Saking Palembang. Langsung pertanyaan Bapak. Pertanyaan yang jadi kalau mengikuti bulan kan Nggih. setiap hari bahkan siang malam pas waktu pembimbingan itu lepas tapi di luar itu lupa semuanya Di luar yang mawar nggih. ya makan kemana itu supaya saya dikatakan itu ingat masuk. Ngoten nggih. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan faham. Terus mengapa ketika praktek sering jatuh bangun? Oke Bapak, semuanya itu harus mengikuti proses di mana Allah ketika meletakkan kita di musyahadatul fana itu pasti banyak jatuhnya. Ketika masuk di dalam musyahadatul kamil juga begitu rangkadang, tetapi kalau sudah dibakok nanti tidak akan pernah jatuh. Oke, di belakang Bapak silakan. Assalamualaikum.
Halo. Waalaikum. Halo. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Gus. Nggih. Ngenten sing disawang mboten enten sing nyawang nggih mboten enten niku pripun Gus? Oh, ngoten. Nggih. Waalaikumsalam. Sing den sawang ra enek, sing nyawang ra enek. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Itulah yang disebut orang yang makrifat, Pak ya. Jadi bukan orangnya yang bisa melihat Allah, tetapi sudah hilang semuanya, baik yang melihat dan yang dilihat. Di belakang Bapak, silakan. Waalaikum. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Gus. Malam. Dari mana Bapak? Bisa didengar dengan jelas suara saya Gus? Bisa. Langsung pertanyaan Bapak. Mohon maaf Gus, ini di luar tembok. Nggih. Mau tanya soal tidur. Iya. Nah, jadi kita kan sebelum tidur itu bisa merasakan semuanya Gus. Iya. Kemudian setelah tidur kita kan nggak ingat apa-apa Gus. Iya. Nah, rasanya kemana Gus rasanya Gus? Gitu Ge. Oke. Itu pertama Gus. Lagi satu lagi Gus. Nggih. Yang kedua, semua orang kan mengaji Gus. Iya. Kemudian entah itu membawa jurul asal atau tidak, pasti pernah bermimpi Gus. Pertanyaannya begini Gus. Di dalam mimpi itu kan seakan-akan kayak nyata Gus. Iya. Padahal batin kita jasmani kita itu tidur, tidak ingat apa-apa. Nah, yang melihat itu kayak apa Gus? Gitu nggih. Yang melihat dan apa itu yang melihat? Gitu, sampun. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika saat kita solo itu harus lepaskan segala hal apapun, ya, segala hal apapun. Baik yang berkenaan dengan tujuan, apa tujuannya orang suluk, sisalik, wusul pada Allah. Udah, tendensi itu lepaskan. Tujuan-tujuan untuk membersihkan rohaniyah dari kotoran hati, lepaskan. Mengalirlah seperti air mengalir. Dan disitulah nanti panjenengan akan dengan mudah ketika melepaskan diri dari segala hal apapun akan bisa sampai masuk di zona musyahadah. Yang kedua, terkait masalah seseorang berkendaraan dengan sirul asr atau tidak, ya, semua itu adalah namung proses Pak Bu, namung proses. Tinggal pertanyaannya, sudahkah Anda itu terjadi pelepasan diri? Makanya mengapa di dalam sirul asr itu ada pelepasan diri, setelah itu ainul basiro ada di situ. Sehingga pada waktu kapankah kita akan dipertemukan terhadap Allah, itu urusan Allah. Tapi jangan jenengan ragu dan khawatir. Allah sudah berjanji dalam surah Al-Ankabut ayat 5 pasti terjadi. Ketika saat terjadi itulah maka yang melihat dan yang dilihat, yang bertemu dan yang ditemui itu satu pelaku. Itulah namanya ana. Matan. Oke, Bapak Ibu hadirin, satu kali mungkin di jalur interaktif yang bisa kami terima, silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita, yang akhirnya apa yang kita lakukan
utamanya dalam masalah ibadah kita menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.